Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Kembali lagi dengan kita saham BTS. Jadi pada malam hari ini kita akan bahas market seperti biasa, yang mana terakhir kalau tidak salah hampir 2 atau 3 minggu ya kita tidak ada buat market review, stock review. Nah, ini kali ini kita akan bahas beberapa emiten yang masuk watchlist nih, apa-apa saja sih saham yang menarik. Nah, tapi sebelum kita mulai jangan lupa ya ketik komentar untuk perbaikan-perbaikan di channel ini, lalu follow juga Instagram kami, lalu jangan lupa subscribe ya. Tekan subscribe-nya, like dan share ke rekan-rekan dan keluarganya yang belum pantengin channel ini. Ya, kita akan buka langsung nih ke pembahasan kali ini. Jadi kita sudah ada Nah, seperti biasa, kita akan bahas yang pertama itu composite-nya. Jadi atau IHSG sendiri untuk indeks sendiri. Itu kalau rekan-rekan perhatikan, ini 2 hari yang lalu itu ada aksi profit taking, yang mana aksi profit taking ini bisa diperhatikan ya. Ini kalau kita lihat ada aksi profit taking yang lumayan besar, 137 miliar dan 176 miliar bahkan di hari Jumat kemarin. Tapi overall di hari Rabu dan hari Selasanya ini overall ada masuk cukup besar juga. Nah, berdasarkan chart dari indeks IHSG-nya itu tampilan seperti ini. Jadi ada volume selling, ada signal sell kemarin hari Selasa, koreksi cukup tebal, ada spekulasi sell lagi, tapi belum nyentuh titik stop loss-nya di 6.775 untuk composite-nya. Nah, ini untuk volume IHSG-nya masih overall ada, volume buying juga masih ada. Lalu berikutnya untuk IHSG sendiri itu masih akumulasi dari 7 Februari. Masih akumulasi. Nah, berdasarkan data pun, jadi kita himpun data net buy sell asingnya, itu indeks kita itu masih ada volume selling sedikit sekali. Jadi selama seminggu ke belakang itu hanya 2 hari ada selling sedikit sekali di IHSG. Jadi overall masih ada buying-nya nih dari asingnya, berdasarkan data dari BTS Bot ini ya. Nah, jadi masih bisa dan masih cukup menarik. Tapi tetap waspada jika ada koreksi atau balik arah dari market itu sendiri. Karena kita sudah menyentuh high baru ya di 6.920 atau lebih. Seperti itu lebihnya. Lalu untuk Ichimoku Index sendiri, untuk Ichimoku-nya ini masih di atas awan Kumo-nya dan masih di atas awan span-nya, Senko Span dan Senko Span A dan Senko Span B. Nah, tapi sedang di area Senko Span B-nya ya. Jadi overall masih cukup strong juga untuk indeksnya. Seperti itu. Lalu untuk Fibonacci-nya, IHSG kemarin koreksi itu ini bisa kita perhatikan ada technical rebound kembali di area 38,2. Jadi dengan titik nolnya atau titik 100%-nya di 6.484 dan titik tertingginya ada di 6.996. Nah, itu untuk IHSG-nya ya. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya kita akan lihat ke kuadran sektoral daily. Nah, jadi ini biasanya untuk daily. Nah, ini belum muncul kebetulan, jadi kita request ulang ya kuadran sektoralnya. Kita request dulu. Nah, ini dia untuk kuadran sektoral daily-nya. Jadi secara indeks ini tampilannya. Nanti sebetulnya sudah ada rekapannya, tapi view dari saya pribadi yang masih cukup menarik dan masih bisa diperhatikan untuk beberapa minggu ke depan. Ini ada sektor energi dan industrial dan infrastruktur, ini jelas cukup menarik untuk beberapa minggu ke depan.
yang mana ini masih ada potensi kelanjutan. Nah, ini ya, industrial, energi, dan infrastruktur ya. Ini. Lalu untuk sektor-sektor yang cukup hati-hati, ini cycle itu belum beres, industri basic itu hati-hati juga, masih indeks transportasi juga hati-hati. Nah itu. Jadi view berdasarkan BKS chartnya ini ada industrial dan energi dan infrastruktur. Nah dengan rinciannya ini sebetulnya BTS ini sudah memberikan rincian yang cukup jelas. Jadi kita tinggal melihatnya saja. Nah ini dia hasilnya. Nah ini dia. Ini sektor performance end of the day ya. Nah ini. Dari rincian tadi sesuai ya dengan view yang saya lihat tadi ada infrastrukturnya buy, lalu industrialnya ya hold, lalu satu lagi energi. Nah energinya yang spekulasi sell ya untuk daily-nya. Jadi overall nah yang cukup menarik dan bisa diperhatikan ini transportasi bisa di buy, lalu properti ini averaging up. Jadi untuk minggu depan ada yang cukup menarik itu infrastruktur sama transportasi. Untuk propertinya ini udah averaging up ya. Nah hati-hati untuk sektor energi yang sudah spekulasi sell ya. Sisanya yang lain masih netral-netral seperti itu. Lalu berikutnya setelah ini kita ke composite tapi weekly-nya. Jadi kuadran sektoral weekly. Nah, jadi berdasarkan weekly-nya atau satu minggunya, ini apa saja sih yang masih cukup menarik. Nah, untuk weekly-nya saya pribadi view-nya masih di energi yang masih di area Formos. Sisanya masih belum ada yang cukup menarik untuk weekly chart-nya ya. Tapi kalau misalkan mau posisinya cukup oke, mungkin 2 atau 3 minggu ke depan ini nanti infrastruktur dan properti, lalu industrial ini teknologi juga ini teknologi soalnya sudah ada di sini, dan lekukan kuadran juga cukup oke. Jadi sosok yang paling posisi pertama ini ada teknologi, lalu industrial, lalu infrastruktur, diikuti oleh properti. Nah, sedangkan dengan rincian weekly-nya itu seperti ini dari BTS Bot sudah menyaringnya. Nah, untuk industrial dan infrastruktur ini averaging up. Nah, properti sudah mulai masuk spekulasi buy, jadi silahkan bisa diperhatikan untuk minggu depan. Ini industrial dan infrastruktur atau Senin ya. Ini industrial dan infrastruktur, lalu properti bisa diperhatikan. Yang sudah posisi di energi, lalu cycle, lalu basic, dan transportasi itu silahkan di hold. Nah, untuk sektor finance-nya secara weekly itu silahkan dispekulasi share. Itu ya. Oke, itu rincian dari kuadrannya tadi. Nah, lalu berikutnya potensial end of the day-nya apa saja nih sih? Nah, jadi untuk potensial end of the day ini masih bisa dikatakan watchlist. Jadi saham apa saja sih yang minggu depan berpotensi. Nah, ini dia. Jadi end of the day itu di hari akhir market kemarin, saham-saham inilah yang ada potensi untuk minggu depan. Nah, listnya memang cukup banyak, tapi tenang, kita tidak akan bahas semua. Jadi ini kurang lebih kemarin dihitung itu ada kurang lebih 15 sampai 20 saham. Tapi kita tidak akan rinci semua, kita hanya akan rinci kurang lebih 8 sampai 10. Yang mana ini view dari kami pribadi yang masih cukup low risk, lalu bisa rekan-rekan masukkan watchlist ya untuk saham-saham yang masih belum ada pergerakan dan disertai sudah ada volume dari transaksinya ya, seperti itu. Beberapa sektoran berbeda-beda, nanti akan kita lihat di belakang. Ini untuk list potensial end of the day ya. Jadi sangat banyak sekali, ada BCA, ATO, NATO, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, kalau rekan-rekan ini biasanya dapat di mana sih? Nah, itu rekan-rekan pastikan follow Telegram dan Instagram. Ini linknya ada, silahkan di follow ya. Semuanya ada di sana. Akan kami kasih gratis biasanya end of the day dan end of week-nya. Nah, ini end of the day-nya kan. Nah, ini end of the day-nya. Nah, ini end of week-nya. Jadi potensial end of the day ini alert untuk watchlist. Ingat, tidak ada sinyal buy dan sell. Jadi kita tidak munculkan nih apa saja yang ada sinyal buy dan sell-nya. Tapi nanti kita kasih contoh apa saja sih yang ada sinyal buy dan sell-nya seperti apa. Nah, ini untuk list potensial end of week-nya. Nah, ini dia. Ada beberapa saham juga ini masuk pembahasan, nanti akan kita view di pemaparan seperti
berikut ini. Ada MPPA, Bull, DKFT, dan lain-lain. Ini juga tidak akan semuanya dibahas. Kita akan sortir berdasarkan yang masih cukup resikonya kecil ya. Nah, yang pertama, jadi dari potensial end of the day, itu ada BBCA. Nah, berdasarkan data bandarmologi yang dihimpun dari BTS Bot, ini 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, ya 2 hari ke belakang, jadi hari Kamis dan hari Rabu, itu ada akumulasi besar di saham BBCA ini. Jadi 2 hari yang besar itu kalau kita perhatikan ini di candle-nya pas doji sama satu lagi nih, pas ada candle hanging man ini. Nah, itu udah ada akumulasi buying. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya di hari kemarin ada selling 1,7 M. Makanya walaupun ada selling tapi candle-nya hijau ya, jadi overall cukup menarik. Nah, secara pasif masih distribusi dari 4 Maret. Nah, jadi memang akumulasinya belum sekuat, tapi overall masuk potensial ya berdasarkan data yang dihimpun dari BTS ini. Untuk stop loss-nya di area mana? Untuk stop loss-nya itu di area 775 dengan supportnya ada di 7650 dan 7625. Volume buying juga masih cukup oke, powernya ya. Lalu pressure power-nya udah cukup oke juga. Lalu resistennya di mana? Resistennya ada di area 7975 atau hampir tersentuh kemarin, dan resisten berikutnya ada di 8225 untuk BBCA-nya. Lalu Fibonacci-nya bagaimana? Nah, ini dia Fibonacci-nya. Untuk BBCA sendiri, Fibonacci-nya itu kemarin saat koreksi itu tepat sekali menyentuh area 50%-nya. Dan akhirnya dari area 50% ini dia mengalami perlawanan dan akhirnya technical rebound. Nah, dengan titik area 0% atau 100%-nya ini ada di 7175, area tertingginya ada di 8225 untuk BBCA-nya. Nah, akhirnya kemarin kenapa sih koreksi? Setelah koreksi dia naik lagi, dia kepentok di area 23,6 BBCA-nya. Lalu berikutnya untuk pattern-nya sendiri, nah ini masih belum cukup oke polanya, karena masih kita lihat dia cukup nurut juga dengan polanya, tapi saya rasa peluang naik turunnya masih cukup besar ya, untuk BBCA. Lalu untuk Ichimoku-nya, nah ini Ichimoku-nya masih menarik. Jadi koreksi kemarin hanya menyentuh awannya saja. Akhirnya dia naik lagi. Nah, dan close-nya kemarin itu kepentok di area garis Ichimoku-nya ya. Akhirnya tepat sekali penutupan di area hijaunya. Seperti itu untuk Ichimoku-nya. Jadi overall masih cukup, trennya masih cukup uptrend, tapi untuk short-nya ini masih sideways ya untuk BBCA-nya. Lalu untuk support and demand-nya, demand and supply-nya juga ini masih di area cukup tinggi ya. Ini kurang lebih di resistennya kemarin di 8250. Nah, akhirnya ada koreksi hampir menyentuh area supply-nya. Akhirnya ada mengalami perlawanan dan mencoba mengalami kelanjutan kenaikan lagi untuk BBCA-nya. Nah, setelah ini saham berikutnya itu ada Excel. Nah, ini Excel. Nah, ini Excel berdasarkan data dari BTS Bot ini. Jadi bandarmologinya. Ini di hari Jumat kemarin ini ada akumulasi yang cukup masif sebesar 6,1 miliar. Nah, tapi hari-hari sebelumnya ini ada volume selling atau volume jualan itu kurang lebih kalau di total masih lebih besar jualannya dibandingkan belinya di hari Jumat kemarin. Nah, berdasarkan datanya pastinya masih distribusi dari 2 Maret 2022. Nah, kita lihatin chartnya ya. 2 Maret 2022 itu kurang lebih di sini, akhirnya nih lihat selama belum ada sinyal buy akhirnya koreksi terus. Nah, ini lihat. Jika rekan-rekan yang sudah akses BTS Bot itu bakal tahu jika ada keluar signal ungu seperti ini, akhirnya dia ada koreksi terus. Ini stop loss-nya kena, akhirnya koreksi terus. Nah, ini udah ada spekulasi buy, jadi masih bisa diperhatikan. Dengan supportnya itu ada di 2530, stop loss jika turun di bawah 2720.
untuk Excel ini. Resistennya di mana? Di 2930, lalu 2980, 3140. Nah, saham-saham seperti ini yang sudah turun cukup dalam, untuk titik stop loss-nya rekan-rekan harus strict ya, atau harus ketat. Kenapa? Karena bisa saja dia melanjutkan penurunan, apalagi jika dia lebih rendah dari support sebelumnya alias di 2530 ini. Makanya kalau misalkan mau, rekan-rekan bisa stop loss dulu di 2720. Nah, jika dia terhati-hati kembali lagi ke area 2530-nya, berarti dia masih downtrend kuat seperti itu. Ini untuk Excel-nya. Lalu berikutnya untuk Fibonacci-nya. Nah, ini bisa kita perhatikan ya. Dengan titik nolnya itu di area 2530 untuk Excel-nya. Lalu titik tertingginya atau resistennya kita ambil titik 100%-nya di 3370. Nah, kemarin Excel-nya ini udah break di area 236 atau 23.6. Nah, ini udah break, akhirnya mungkin nanti boleh incar di kisaran sini juga, itu cukup oke. Untuk Excel-nya ya, area Fibonacci-nya. Nah, lalu berikutnya untuk polanya sendiri, ini polanya pattern broadening wedge ya, ini low-nya kemarin 24, dia 25 kurang lebih. Ini untuk Excel-nya ya. Nah, untuk Ichimoku-nya sendiri, nah dia masih downtrend. Nah, dia udah garis hijaunya sudah break semua, akhirnya dia koreksi. Tapi yang cukup menarik, dia lagi mencoba kuat ya, kembali ke area awannya, tapi agak hati-hati, ini bisa saja false technical rebound atau benar-benar murni memang technical rebound dari Excel-nya. Itu. Jadi stop loss-nya ketat lah, perhatikan sekali lain. Nah, untuk demand supply-nya juga, nah ini kemarin akhirnya technical rebound ya di area 2550 itu, karena di area ini juga beberapa kali Excel mengalami lonjakan atau kenaikan nih. Dari sini akhirnya naik lagi, dia bikin sideways lagi, naik lagi, nggak kuat dia koreksi lagi, lalu dia naik lagi. Nah, ini kemarin juga sudah tersentuh area demand-nya. Nah, akhirnya dia koreksi lagi. Nah, ini kita tinggal tunggu apakah dia akan kuat di 2550 atau dia akan membuat koreksi lanjutan lagi sampai 23. Itu untuk Excel. Lalu berikutnya ada saham ketiga, itu ada SMGR. Nah, SMGR itu berdasarkan data bandarmologinya BTS, ini masih distribusi 2 Maret 2022. Tapi di hari Kamis, ini yang menariknya, di hari Kamis kemarin itu ada akumulasi cukup besar, kurang lebih 23,9 miliar. Tapi hari Jumat kemarin itu ada volume selling kecil sekali, 400 juta. Notabene betul dia masih distribusi, tapi berdasarkan data tadi itu rekan-rekan masih bisa perhatikan. Kenapa perhatikan? Ini saham sudah turun cukup dalam, ini beberapa kali ada signal buying, lalu ada signal selling lagi, buyingnya nggak kuat, akhirnya kena stop loss, lalu dia turun lagi. Nah, bisa dikatakan titik inilah yang jadi titik terendah 6150 ya. Ini stop lossnya di mana? Stop lossnya di 6725, close kemarin kurang lebih di 6850. Nah, 6500 juga bisa dijadikan cut loss atau ini ya nanti untuk SMGR-nya. Seperti itu. Powernya juga beberapa kali sudah ada ya, volume powernya tadi. Sorry, mana tadi ya ini? Untuk powernya tadi. Nah, ini. Jadi overall ini powernya dari sini udah ada, akhirnya dia koreksi. Berdasarkan data tadi masih distribusi ya untuk minggu ini. Nah, untuk Fibonacci-nya ini hampir sama seperti Excel tadi. Dia menyentuh area 23,6, akhirnya koreksi dulu. Dan titik nolnya tadi 6150 ya. Titik 100-nya di 9.500 untuk SMGR-nya. Polanya basic kita lihat, sebetulnya masih ada selling, tapi sudah mulai ada buying sebetulnya dari Februari kemarin. Nah, jadi kalau misalkan mau silahkan dimasukkan watchlist untuk SMGR-nya. Nah, ini polanya sendiri downward sloping channel ya. Sensitivitasnya seperti yang 10.
Nih dia support areanya. Selama dia belum break ini nih, polanya ini, jadi dia belum ada pembalikan arah. Ini dia masih downtrend untuk SMGR-nya. Nah, untuk Ichimoku-nya sendiri, ini bisa rekan-rekan perhatikan beberapa kali dia bahkan tidak bisa menembus awan orange-nya ini. Awannya ya. Nah, jadi kalau misalkan mau tunggu konfirmasi dia kembali ke awannya, itu lebih bagus dan lebih valid bahkan untuk SMGR. Nah, untuk demand and supply-nya, nah saat ini bahkan dia beberapa kali nih membuat area demand baru. Nah, ini contohnya 6150, sebelumnya tidak ada, dia bikin area baru. Jadi overall bisa dikatakan saat ini itu udah cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Nah, dia kembali ke area demand sebelumnya. Nah, jadi overall cukup menarik untuk SMGR-nya, masukkan watchlist-nya. Seperti itu. Lalu berikutnya saham keempat ada Amar Bank ya. Berdasarkan data bandarmologi dari BTS, ini sudah akumulasi dari 25 Februari dengan notabene volume yang cukup oke juga, dan hampir ada beberapa kali itu di atas 1 miliar. Ya, ini volumenya cukup hijau-hijau semua, berbeda dengan saham-saham yang sebelumnya ya. Notabene bahkan ada yang merah semua, ada satu atau dua saja yang hijaunya, ini kurang lebih hanya satu merahnya saja, tapi volumenya tidak disiplin. Nah, ini tidak disiplin ya. Jadi overall masih bisa cukup menarik untuk Amarnya dengan polanya seperti ini. Ini untuk Amar kemarin atau 3 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu kurang lebih ada pembalikan arah untuk Amarnya. Untuk Amarnya volume juga cukup oke, dengan supportnya itu di 280 dan 265 dan 238. Stop loss jika turun di bawah 304. Resisten ada di 414, 482 dan 565 untuk Amarnya. Dengan titik Fibonacci kemarin itu dia break area Fibonacci golden ratio-nya 61,8 ya. Sebelumnya supportnya karena dia ada technical rebound itu di area 78,6 untuk Amarnya. Dengan titik 100%-nya ada di 203, titik tertingginya itu ada di 575 untuk Amarnya. Nah, di area Fibonacci ini juga bisa dikatakan ini golden ratio, jadi cukup menarik untuk Amarnya. Kita tinggal lihat volumenya aja nanti nih. Nah, untuk pola Amar sendiri ini ada, kalau misalkan kita lihat ada pola downward sloping channel ya, wedges kalau tidak salah, pola seperti ini. Iya, falling wedge ya, falling wedge, break dia, resistennya break, akhirnya candle hijau tebal, lalu ini juga merah, tapi merahnya doji tidak sempurna, tapi tidak disertai dengan volume buying, jadi agak hati-hati nih nanti untuk Amarnya. Lalu untuk Ichimoku-nya, nah dia Ichimoku-nya belum break ya, udah belum mendekati area awannya. Kemarin pun kepentok juga, jadi opera kalau misalkan mau agak hati-hati, mau tunggu support lebih oke, itu untuk Amarnya. Berdasarkan data tadi itu baru spekulasi buy ya untuk Amarnya. Nah ini baru spekulasi buy. Nah kalau buy itu seperti ini nih, buy seperti itu. Lalu saham berikutnya, ini supply and demand-nya untuk Amar. Nah ini dia supply and demand-nya, saat ini dia sedang di area demand ya. Nah ya, hampir masuk area supply-nya, tapi masih ada supply berikutnya di kisaran harga 500. Jadi overall kalau misalkan mau masih bisa diperhatikan untuk Amarnya. Lalu berikutnya saham kelima itu ada SMA dari Consumer Cycle. Berdasarkan data bandarmologi dari BTS Bot, dia akumulasi dari 9 Maret. Nah, jadi dari 9 Maret kemarin itu udah akumulasi. Berdasarkan angka-angkanya, nah ini dia. Ini ada cukup menarik di 2 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, alias hari Rabu. Nah, 3 hari yang lalu itu di sini kurang lebih di area 222 sampai 230, kurang lebih ada akumulasi cukup masif di SMA-nya. Nah, ini ya. Itu ada masuk kurang lebih 11 miliar. Jadi cukup oke. Hari berikutnya dia ada masuk 1,8 miliar. Jadi
Notabene di harga ini juga cukup menarik. Stop loss jika turun di bawah 234 dengan resisten ada di 274, 304 dan 308. Supportnya di 222. Jadi stop loss atau cut loss habis jika turun di bawah 222 atau stop loss bisa di 234 tadi. Oke, silakan. Resistennya masih banyak ya, tapi di area ini juga ini bisa kita perlihatkan, ini area buyingnya cukup besar nih di area 250 ini. Jadi notabene masih cukup low risk. Powernya juga udah hijau tebal, jadi silahkan diperhatikan. Untuk Fibonacci-nya sendiri, nah ini yang cukup menarik. Dia belum menyentuh area 23,6. Jadi masih ada peluang menyentuh sana dan menyentuh resisten-resisten berikutnya. Supportnya jelas di 222 untuk SMA-nya. Nah, untuk polanya sendiri, downward sloping channel tadi. Untuk SMA-nya, dia kemarin breakdown lagi. Dia tadinya mau break up, tapi kembali ke bawah lagi. Jadi gagal. Orang ngira-ngira break nih, breakout. Ternyata dia gagal, akhirnya koreksi lagi. Close-nya di 250 ya, jadi tepat sekali angkanya. Titik resistennya ada di 254, jadi jika tutup di atas 254 nih cukup menarik nih untuk SMA-nya. Nah, untuk Ichimoku-nya bisa kita lihat ya, cukup downtrend ya, dari 450 sampai 250. Kurang lebih kalau diperhatikan nih, kalau nanti teknika rebound ya, semoga aja cepat naiknya. Tapi ya kita tinggal tunggu aja, teknika rebound kah atau dia tidak untuk SMA-nya. Itu dia ya. Dia masih downtrend strong. Nah, ini bisa kita perlihatkan dia jebol bawah sebelumnya ya nih. Karena dia jebol bawah, koreksi lagi. Nah, tapi dia kembali lagi ke area 240 sampai 250 area ini. Itu ya untuk SMA-nya. Untuk demand and supply-nya, nah ini dia sama seperti tadi bentuknya itu SMGR, hampir sama seperti SMA ini. Dia break low. Nih, dia low-nya disentuh, akhirnya dia turun, tapi dia kembali lagi ke area low-nya tadi. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk SMA ini. Nah, saham berikutnya itu ada Mika. Mika itu saham ke-6. Nah, ini saham Mika ya. Nah, ini yang cukup menarik. Mika ini selalu muncul di pembahasan review kami ya. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan tempo hari, kalau tidak salah pembahasannya pasti di sini. Itu naik sampai 2.500. Nah, rekan-rekan mungkin ada aksi profit taking di sana. Kali ini kami masukkan lagi karena memang volumenya habis sakit. Rekan-rekan perhatikan, berdasarkan bandarmologinya, dia akumulasi dari 13 Januari dan dia disiplin. Ini masuk fase disiplin itu 2M, 1M, 4M, 1M, 2M, 1M. Jadi overall di atas 1M sampai 2M itu cukup oke. Apalagi ini ada satu hari dia masuk 4M. Jadi notabene cukup oke untuk Mikanya. Nah, dengan polanya seperti ini, stop loss jika dia turun di bawah 2100. Support berikutnya di mana? Support berikutnya di 2110, lalu support berikutnya ada di 2080. Resistennya di mana? Di 2230, lalu 2290. Resisten tertingginya ada di 2580. Nah, powernya masih belum menarik. Nah, ini dia. Kalau dari signal sebelumnya, nah ini rekan-rekan perhatikan ya, signal buy, lalu buying kurang lebih di kisaran 2200. Nih, taking profitnya di sini kurang lebih 2500. Itu. Nah, berdasarkan data dari Fibonacci-nya seperti apa? Nah, ini dia. Fibonacci-nya dia lagi uji Fibonacci area 78,6 dengan titik 0%-nya ini di kurang lebih 2580, 100%-nya di 2080. Jadi hati-hati jika dia turun di bawah 2080 ini. Itu untuk Mikanya. Lalu berikutnya untuk polanya sendiri broadening wedge, ini masih cukup oke juga. Ya, polanya masih cukup manut. Antara dia kembali ke sini kah atau dia bikin high berikutnya lagi baru. Itu untuk Mikanya. Lalu berikutnya untuk Ichimoku-nya, dia masih di area bawah awannya, jadi agak belum oke-oke banget lah. Karena bisa aja dia lanjut koreksi untuk Mikanya. Nah, itu ya. Karena kemarin candle-nya candle doji, ini jika nanti Senin koreksi berarti ada potensi dia membentuk
Evening Star. Ya, Evening Star kalau tidak salah. Ya. Sorry, Gravestone Doji. Ya, ini kan Doji juga kan. Bisa dia jadi Morning Star kah atau Evening Star kah? Jadi agak hati-hati nih. Ya, Evening Star kalau tidak salah kalau keluar doji seperti ini. Nah, lalu berikutnya supply and demand-nya bagaimana? Nah, ini dia. Tempo hari saat saya masih ingat sekali karena saya yang bahas waktu itu. Mika itu sudah di area demand-nya. Nah, di area ini juga kita ada klaim kalau Mika itu cukup menarik. Nah, dan ini kembali ke area ini juga. Makanya kita bilang ini juga menarik. Jadi untuk trading itu kurang lebih ya masih cukup oke lah untuk Mika-nya. Karena kembali lagi ke pola berikutnya. Cut loss-nya di mana? Di angka yang sama, 2080 bahkan sampai 2100 untuk cut loss atau stop loss-nya. Nah, saham berikutnya apa sih? Saham berikutnya ada Mayora, Emior. Nah, ini agak hati-hati. Kenapa agak hati-hati? Karena ini masih downtrend. Lalu fasenya masih distribusi. Ya, masih distribusi. Nah, ini bisa kita lihat berdasarkan fase distribusi dari 19 Januari 2022. Berdasarkan data bisa kita lihat rekan-rekan. Nah, itu volumenya ya masih cukup besar juga sellingnya. Nah, tapi volume penurunannya juga udah cukup jauh. Ada signal beli yang cukup masif kemarin kurang lebih di 1485 nih. Di area ini juga cukup besar. Akhirnya dia ada teknika rebound dari 1485 sampai 1600 ini. Nah, ini udah ada sekali spekulasi buy, ini udah ada spekulasi buy. Nah, sebelumnya ada signal buy, tapi stop loss-nya di sini. Jadi overall kalau rekan-rekan nih stop loss-nya kena juga. Nih, garis-garis putus-putus ini tuh stop loss. Nah, ini kena di sini nih. Kalau udah pasang nih kena di sini, ini akhirnya sell. Ini udah kena. Nah, ini udah ada spekulasi buy, ini pun udah ada spekulasi buy tapi akhirnya kena stop loss nih. Nah, ini spekulasi buy-nya ini kemarin, Jumat kemarin. Nah, jadi kalau misalnya mau, rekan-rekan bisa perhatikan nanti jika ada volume signal dari BTS bot buying-nya. Upside-nya masih cukup menarik. Ya, jadi masih bisa diperhatikan ini untuk Mayora. Ini volumenya sih kebetulan kenapa saya pribadi memutuskan oh ini harusnya cukup menarik nih karena volumenya sellingnya udah habis. Ini dia ada market maker yang buying. Ya, jadi overall masih bisa diperhatikan untuk Mayora ini. Stop loss di 1615 dengan support area 1485, resisten di 1850, lalu 1920, lalu 2020. Oke, pertanyaan next untuk Fibonacci-nya sama. Titik nolnya di 1485 dengan area 23,6-nya di 1708. 100%-nya ada di area 2430 untuk Mayoranya. Untuk berikutnya untuk pola sendiri ini ada downward sloping channel ya. Ini pola downtrend juga. Ini belum ada cukup oke dari polanya. Lalu kita next. Nah, untuk support dan untuk Ichimoku Kinko-nya bisa kita lihat dia masih downtrend strong sekali ya, dari 2200 strong sampai 1600 tadi dia masih downtrend. Belum ada perlawanan pembalikan, tapi ini volumenya udah cukup ada. Jadi kalau misalnya mau ini jadi pertimbangan kenapa sih dibahas di kali ini seperti itu. Lalu berikutnya untuk supply and demand-nya. Nah, ini dia hampir sama seperti SMA lalu SMGR tadi polanya. Di area 1485 ini dia bikin area demand baru. Dia lagi coba kembali ke kisaran 1800 ini nih. 1800 dia lagi coba kembali ke sini. Dia nanti bikin demand di sini kurang lebih. Jadi kalau mau cukup menarik perhatikan untuk Mayoranya. Lalu berikutnya, nah saham berikutnya itu ada BBKP. Ada BBKP ya. Nah, BBKP ini berdasarkan data bandarmologi dari BTS Bot. Ini pastinya hati-hati, masih distribusi 23 Februari data distribusinya tadi. Tapi dari data 2 hari yang lalu ini ada volume akumulasi memang tidak besar, tapi overall cukup menarik. Hari Kamis ini ada volume buying 1,5 M, lalu Jumat kemarin ada 16 juta karena volume sellernya masih ada. Nah, berdasarkan catnya seperti ini, powernya masih merah, karena dia masuk sektor finance ya, masih merah, jadi buyingnya belum cukup oke. Dengan support
di 240, stop loss jika turun di 244. Jadi ketat sekali nih, alias dekat sekali. Karena close kemarin di 250, stop lossnya di 244. Support di 240, lalu support berikutnya di 228 dengan resisten tadi di area 254, 270 dan 292. Itu untuk BBKP-nya. Nah, lalu berikutnya untuk Fibonacci-nya. Nah, kenapa kami pribadi memasukkan BBKP ke dalam pembahasan kali ini? Karena dia tidak menyentuh low berikutnya. Jadi kalau bisa perhatikan ini low, ini lower high. Jadi kalau misalkan mau masih boleh diperhatikan selama dia nggak turun di bawah ini nih, di bawah 2 candle ini. Jadi kalau dia kembali turun ke bawah 2 ini berarti dia gagal membentuk lower high-nya. Cut loss dulu aja, is okay. Terus stop loss dulu. Area resistennya di 236 tadi, area 236 Fibonacci atau di 278. Area titik tertingginya di 448 dengan terendahnya di 228 tadi untuk Fibonacci-nya. Lalu berikutnya untuk polanya sendiri ini ada wedges ya, ada wedges. Nah ini polanya. Hasilnya masih cukup menarik. Jadi kalau misalkan mau silahkan dimasukkan watchlist dulu aja. Oke. Lalu berikutnya, nah ini dia yang cukup menarik juga. Kalau bisa rekan-rekan perhatikan, secara garis besar BBKP ini masih downtrend ya. Dari kurang lebih penurunannya 500 sampai bahkan kemarin ini kurang lebih di 200-an kurang lebih. Nah, yang cukup menarik beberapa kali dia gagal kembali ke awannya, akhirnya dia koreksi lagi. Ini kembali ke awan, dia gagal koreksi lagi. Ini dia kembali ke awan, bawa lagi, kembali ke awan lagi, tapi dia selalu gagal. Nah, di percobaan minggu ke depan mungkin rekan-rekan bisa perhatikan nih, akankah dia akan kembali ke awannya atau dia akan mengulangi yang sebelum-sebelumnya nih, menyentuh awan dia koreksi lagi. Jadi jelas masih cukup menarik untuk BBKP-nya ya. Masukkan watchlist is okay, silahkan. Nah untuk demand and supply-nya, nah demand and supply-nya kemarin di area 228 ya, ini untuk demand-nya. Dia saat ini masih di pertengahan antara demand dan supply-nya. Nah, sebelumnya pun sudah ada signal nih panah hijau, tapi akhirnya dia gagal, akhirnya dia koreksi lagi. Jadi overall Soso masih jelas menarik untuk dimasukkan watchlist minggu depan, Senin depan ya. Nah, lalu saham berikutnya, oke, ini ternyata sudah habis nih potensial end of the day-nya kita bahas. Nah, berikutnya kita akan bahas potensial end of week-nya. Nah, kalau tidak salah saya ngebahas ada 5 saham ini. Semoga waktunya sempat ya. Yang pertama dari potensial end of week-nya itu ada MPPA. Nah, berdasarkan data dari Bandarmologi BTS. Jadi 2 hari yang lalu saat kenaikan MPPA ini ada volume selling yang cukup masif. Kurang lebih kemarin hari Jumat itu ada volume selling 12,1 M. Lalu hari Kamisnya itu ada volume selling 4,5 M. Berdasarkan data dia masih distribusi. Berdasarkan data ya. Berdasarkan data 10 Maret. Ya akhir kemarin itu distribusi dari 10 Maret. Jadi hati-hati sekali. Nah, tapi ini ada volume signal bahkan buying-nya 2 kali nih. Pertama, lalu disuruh jualan. Akhirnya dia koreksi, kena stop loss-nya. Ini volume buying lagi atau signal buy lagi. Akhirnya naik lagi. Nah, kenapa memutuskan ini kenapa cukup oke? Kenapa cukup oke? Karena ini dia lows, ini dia lows, ini dia high, ini dia lagi bikin lower high-nya. Dan dia tidak nyentuh lowest-nya lagi. Nah, potensinya kemana? Potensinya jelas masih ada, tapi koreksi pun jelas masih ada. Nah, karena kita lihat tadi berdasarkan data Bandarmologinya masih distribusi, jadi agak hati-hati. Tapi di area mana cukup menarik, area di 294 sampai area 270 itu jelas masih menarik karena ini volume transaksi masif dan besar ini di area ini juga. Jadi silahkan perhatikan. Dengan stop loss di 268, close kemarin di 342, resistennya ada di 384, 440 dan 458. Stop loss-nya jika turun di bawah 268 dengan support di 232 untuk MPPA-nya. Itu ya. Untuk Fibonacci-nya bagaimana? Untuk Fibonacci-nya sendiri, nah ini bisa kita perhatikan ya. Kalau rekan-rekan perhatikan chart sebelumnya, SMA, SMGR, dan Excel tadi. Nah ini dia lagi di area ini akhirnya dia naik.
di area 38,2 dia koreksi lagi. Nah, tapi koreksinya dia tidak nyentuh sini. Nah, dia akhirnya di sini akhirnya mengalami kenaikan, volume buying-nya juga ada. Nah, jadi opera masih cukup menarik. Potensi kalau saya pribadi melihat chart seperti ini bisa saja dia nyentuh kurang lebih 398 atau 34 380 kurang lebih, alias lebih high dari ini. Itu bahkan lebih bagus karena ini low, ini lower high-nya. Tapi ya apa yang saya bahas ya bisa tidak terjadi di hal ini karena semuanya tergantung dari market condition nanti bagaimana. Itu ya. Lalu berikutnya, nah untuk polanya sendiri ini ada pola downward sloping channel ya, atau falling wedge ya. Ini ada falling wedge, dia akhirnya breakout, lalu naik lagi dan volume buying-nya ada. Jadi kalau misalnya mau silahkan diperhatikan untuk MPPA-nya. Lalu berikutnya untuk Ichimoku-nya, nah ini hampir mirip seperti tadi SMA kalau tidak salah seperti ini ya. BBKP sorry, BBKP. Tapi polanya MPPA dia udah kembali masuk ke awan orange-nya ya. Nah, jadi opera kalau misalnya mau resistennya mana? Resistennya nih di kisaran 400. Itu ya untuk MPPA-nya. Dia udah strong downtrend sekali, bahkan dari 1000 dia koreksi cepat. Lalu berikutnya untuk demand and supply-nya dia sudah melewati dua area demand ya. Permintaannya dia udah lewat. Dia lagi menyentuh area supply berikutnya nih, kisaran 400 nih kurang lebih area sini. 400 atau 384. Ya 384 kurang lebih area sini. Nah, itu untuk MPPA, saham pertama dari end of week. Lalu berikutnya saham end of week berikutnya ada Kios. Nah, Kios berdasarkan data Bandarmologi memang tidak besar ya. Maksudnya MM-an tidak, dia hanya ratusan juta. Tapi dia pastinya akumulasi dari 10 Maret. 10 Maret akumulasi 300 juta, 200 juta, dan lain-lain ya. Nah, rekan-rekan kalau mau view data ini boleh cek di IG Trading Santai yuk ya. Jadi ini nih, IG Trading Santai yuk itu ada link di bio-nya, diklik aja di sana ada info lengkapnya. Nah, ini untuk Kiosnya ya. Untuk Kiosnya ini juga sama, ini dia low-nya, ini dia bikin lower high-nya juga. Signal buy-nya juga udah ada. Stop loss jika turun di bawah 462 dengan resisten ada di 550, 565 sama 605. Stop loss jika turun bawah 462 karena supportnya ada di 416 sama 314 ini paling terendah. Itu untuk Kiosnya. Lalu Fibonacci-nya bagaimana? Fibonacci-nya dia lagi nguji area 38,2. Ya. Lagi uji area 38,2 dengan resisten berikutnya ada di area 554. Ya, di area 554 ini resistennya. Lalu berikutnya nanti area 611 untuk Kiosnya. Lalu berikutnya untuk polanya ini ada wedge juga. Ada pola broadening wedge. Ini bisa kita lihat antara dia mau naik atau dia koreksi, masih belum kelihatan polanya. Lalu berikutnya untuk Ichimoku-nya sendiri. Nah, Ichimoku-nya dia udah masuk awan orange-nya ya, jadi cukup menarik juga. Ini dia kemarin koreksi pun masih ketahan di awan orange-nya, jadi masih bisa diperhatikan untuk di hold ya, kalau yang udah punya posisi. Untuk demand and supply-nya, nah ini dia sedang di area demand-nya juga. Beberapa kali bisa diperhatikan dia sideways di area-area ini. Antara dia mau bikin high baru lagi kah? Karena ini high-nya sebelumnya di sini di 550. Akankah dia ke 580? Ya kita tinggal tunggu saja untuk Kiosnya. Lalu berikutnya saham ketiga dari end of week itu ada Palm. Nah, berdasarkan data dari Bandarmologi BTS ini akumulasi dari 11 Maret. Nah, memang tidak besar akumulasinya, tapi dari data Jumat kemarin pun ada masuk 450 juta. Ya. Dan polanya seperti ini. Ada signal buy 2 kali, stop loss-nya beberapa kali kena. Ini buy pertama, kena stop loss, lalu diajak buy lagi, dari sini akhirnya stop loss-nya nggak ada yang kena. Jadi notabene kalau rekan-rekan, saya yakin rekan-rekan di grup sudah punya posisi ya untuk Palm-nya.
Ini kalau misalnya mau silahkan, tapi powernya belum kuat nih, karena ini saham komoditi, ya saham komoditas, jadi ya harus sesuaikan dengan harga komoditasnya juga. Kalau dia naik, misalnya sahamnya naik, tapi harga komoditasnya turun, dia juga akan turun, seperti itu. Kalau rekan-rekan tidak tertarik dengan komoditi, acukan saja bagian ini. Nih ya, untuk stop loss jika turun di bawah 740 dengan support di area 765, lalu 655 dan 625. Resisten ada di 950, 1070 dan 1140. Itu untuk resistennya. Lalu berikutnya, untuk palm sendiri, dia sedang uji area Fibonacci 50%. Ya, jadi cukup menarik juga. Kemarin koreksi dia area 61,8, akhirnya mengalami penguatan lagi. Itu untuk palmnya. Lalu berikutnya untuk polanya ini ada upward sloping channel. Ini bisa kita lihat. Nah, ini ya, untuk polanya. Memang tidak sempurna polanya, jadi agak hati-hati. Nah, Ichimoku-nya sendiri nih yang cukup saya perhatikan kenapa dimasukkan, karena dia masih di atas awan Kumo dan sedang di area awan Kumo atau persimpangan lah bisa dibilang. Antara dia mau lanjut naik kah ini atau turun sih. Nah, itu dia. Ya. Tapi harusnya akan ada katalis dari ini saham nanti ke depannya, tinggal tunggu aja. Lalu berikutnya demand and supply-nya pun saat ini dia sedang di area supply-nya ya, tapi tidak jauh juga dengan area demand-nya. Jadi overall cukup menarik. Ini kemarin ada signal buy juga, jadi overall masih cukup oke lah untuk palmnya. Saham berikutnya itu ada MAPA, ada MAPA. Sebelumnya ada MPPA, ini ada MAPA-nya. MAPA dari consumer cyclical ya. Nah, berdasarkan data dari BTS Bot, masuk fasenya distribusi dari 10 Maret. Nah, ini volumenya kecil ya, jadi agak hati-hati. Ini saham tidak liquid. Ini tidak terlalu liquid, saya tekankan, jadi agak hati-hati. Nah, ini dia ada signal buying 2 kali, bahkan volumenya juga udah power cukup hijau, oke. Lalu ini doji juga kemarin, jadi kalau misal mau silahkan diperhatikan. Stop loss di 2510, dengan supportnya ada di 2420 lalu 2250. Resisten ada di 2900, 3300 dan 3400. Itu untuk mapanya. Ini saya rasa dia sideways cukup lama ya dari Desember. Ini rekan-rekan harus strict sekali stop lossnya. Jika dia turun sampai 2420 atau bahkan 2250 itu udah nanti dia akan koreksi lagi ke bawah. Jadi agak hati-hati nih, strict nih. Untuk Fibonacci-nya dia lagi dia lagi uji area 61,8-nya. Jadi overall masih bisa diperhatikan ya untuk mapanya. Karena kemarin sempat naik tinggi, ini kurang lebih mapanya. Dia sideways, entah mau koreksi kah atau dia lanjut naik lagi. Ini agak cukup menarik juga. Lalu berikutnya untuk polanya sendiri, ini ada pola upward sloping channel. Ini ya. Stop lossnya sama tadi di kurang lebih 2410 untuk stop lossnya. Ya, 2410. 2510 sorry untuk stop lossnya. Nah, untuk demand and supply Ichimoku-nya dia sudah di area atas awan Kumo-nya ya. Jadi overall ini yang masuk pertimbangan kenapa cukup oke. Untuk MAPA tadi. Untuk demand and supply-nya dia sedang di area supply-nya. Nah, tapi tidak jauh juga dengan area demand-nya ya. 2420 saat ini 2610. Itu dia. Lalu berikutnya beres MAPA, ya itu ternyata saham terakhir. Saham terakhir dari pembahasan kita kali ini. Nah, jadi kalau rekan-rekan nanti nanya, Mas melihat gitu di mana? Rekan-rekan silahkan cek Instagram Trading Santai yuk, atau nanti kita akan masukkan link channel Telegramnya. Itu biasanya kita akan kasih yang free-nya ada, yang berbayarnya ada juga. Seperti itu ya. Sekian pembahasan dari kita. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Jika ada apa saham yang mau dibahas atau ide-ide trading idea berikutnya silahkan komen di kolom komentar ya. See you.